Halo, assalamualaikum. Di sini kita akan membahas mengenai produk bank syariah. Apa saja sih produk bank syariah itu? Produk perbankan syariah itu terbagi 3. Yang pertama, penghimpunan dana. Yang kedua, penyaluran dana. Yang ketiga, jasa. Sekarang yang akan kita bahas adalah produk penghimpunan dana. Untuk penghimpunan dana di sini ada terbagi 3. Tabungan, deposito, dan giro. Bukan hanya di bank syariah, di bank konvensional juga sama. Namun, yang membedakan itu adalah sistem keuntungannya. Yang pertama, tabungan. Dalam bank syariah, tabungan terbagi 2 jenis akad, yaitu titipan dan bagi hasil. Untuk titipan biasa disebut dengan wadiah, sedangkan bagi hasil disebut mudharabah. Jadi, setiap kita ingin membuka tabungan itu, kita bisa menentukan jenis akadnya, mau yang wadiah atau yang mudharabah, mau yang sekedar titipan atau yang bagi hasil. Biasanya sih bank itu lebih menyarankan ke yang mudharabah. Bedanya wadiah dengan mudharabah apa sih? Bedanya titipan dengan bagi hasil itu apa? Untuk yang wadiah atau titipan, setiap tabungan yang menggunakan akad ini, uang yang kita simpan itu tidak akan digunakan oleh bank. Bank tidak boleh menggunakan uang titipan. Namanya juga titipan kan ya, tanpa izin dari pemiliknya, kita tidak boleh menggunakannya. Sekarang yang mudharabah atau bagi hasil. Untuk tabungan yang menggunakan akad mudharabah, uang kita itu boleh digunakan oleh bank. Bank akan menjalankan uang kita sesuai dengan kegiatan bank. Jadi, bedanya akad wadiah dengan mudharabah di sini itu, kalau akad wadiah, si nasabah atau kita yang menabung tidak akan mendapatkan keuntungan. Sedangkan dengan akad mudharabah, si nasabah atau kita yang menabung bisa mendapatkan keuntungan. Uang yang kita tabung bisa bertambah. Namun, bertambah di sini bukan sebagai bunga ya, tapi sebagai bagi hasil. Jadi, pembagian hasilnya itu sesuai persentase keuntungan bank dalam menggunakan uang kita. Kalau tabungan kita sedikit atau tidak pernah kita isi dalam waktu yang lama, apakah uang kita akan berkurang? Biasanya kan kalau tabungan kita sedikit itu, lama-kelamaan uang kita akan semakin berkurang dan akhirnya tabungannya hangus. Jadi begini, biasanya sih minimal saldo tabungan kita itu 50.000. Misalkan kita tidak melakukan transaksi dalam waktu lama, biasanya itu dikenakan penalti. Tabungan kita akan berkurang sih, tetapi pengurangannya tidak banyak kok. Untuk penalti ini tergantung kebijakan banknya aja sih. Terus biaya pemeliharaannya gimana? Untuk biaya pemeliharaannya tergantung kebijakan banknya juga. Bahkan ada yang gratis biaya pemeliharaan loh. Udah deh ya, daripada bingung, mending langsung ke bank syariah aja. Ingat pepatahnya ya, merasa maka tahu. Dengan kita ngerasain bertransaksi di bank syariah, baru kita tahu bagaimana sistem bank syariah yang sebenarnya. Yuk ke bank syariah, dicoba dulu baru tahu ya. Jangan hanya ngebandingin, jangan hanya bisa nyamain tapi belum pernah ke bank syariah. Oke, lanjut. Yang kedua, giro. Giro itu adalah uang yang bisa diambil dengan menggunakan cek. Tujuannya untuk memudahkan transaksi bisnis yang penarikannya bisa dilakukan setiap saat. Jumlah penarikan dan transfernya tidak terbatas selagi jumlah saldonya mencukupi dan jumlah transaksinya tidak ada batasan. Sangat cocok untuk perusahaan, pebisnis, atau pengusaha. Giro terbagi 2, giro wadiah dan giro mudharabah. Ada yang titipan dan ada yang bagi hasil. Giro dengan tabungan itu sama, bedanya itu tabungan itu cocok untuk orang yang jarang melakukan transaksi dan jumlah transaksinya itu tidak dalam jumlah besar. Kalau giro itu cocok untuk orang yang sering beraktivitas dengan bank, sering bertransaksi, sering melakukan penarikan, dan sering melakukan transfer dalam jumlah besar.
Yang ketiga, deposito. Deposito adalah tabungan berjangka, tabungan yang tidak bisa diambil sebelum waktu yang telah ditentukan. Untuk waktu pengambilannya itu ditentukan pada saat awal setoran. Ibaratnya tuh ya, kita menanam modal atau menanam saham di bank. Contoh, Asep membuka deposito di bank syariah sebesar 10 juta. Maka bank akan membuat perjanjian dengan Asep untuk jangka waktu pengambilan uangnya. Minimal waktunya itu 1 bulan. Kalau maksimalnya terserah Asep mau diambilnya kapan. Mau 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, dan seterusnya. Jadi, tanggal pengambilan beserta persentase bagi hasilnya pun disepakati Asep dengan bank. Semakin banyak uang yang disetor dan semakin lama waktu pengambilannya, maka uang Asep bisa digunakan bank untuk kegiatan usaha selama waktu yang telah disepakati. Kalau bank mendapat keuntungan, maka uang Asep pun bertambah. Asep akan mendapatkan bagi hasil dari hasil uang Asep yang digunakan bank untuk usaha. Biasanya sih selalu bertambah. Semakin lama kita menyimpan uangnya, semakin lama juga bank bisa menggunakan uang kita sebagai usaha. Yang perlu digarisbawahi di sini, keuntungan di bank syariah itu tidak menentu. Bisa sedikit, bisa juga banyak, karena sesuai dengan keuntungan bank. Keuntungannya bisa diambil setelah waktu berjalan atau bahkan di akhir, pas tanggalnya sudah tiba. Berbeda dengan bank konvensional, keuntungan dari melakukan deposito di bank konvensional itu sudah bisa dipastikan sejak awal membuka deposito, dan keuntungannya tidak akan bertambah dan berkurang. Bahkan kalau di bank konvensional itu keuntungannya bisa diambil di awal. Kalau di bank syariah itu logikanya begini. Jalani usaha dulu baru tahu keuntungannya. Siapa sih yang bisa menjamin setiap usaha itu bakalan untung terus? Misalkan kita bilang nanti untungnya sebulan 100.000. Masa iya setiap bulan keuntungannya sama? Bisa aja kan lebih dari 100.000 atau bahkan kurang dari 100.000 juga bisa. Makanya bank syariah tidak bisa memastikan keuntungannya dalam nominal uang. Namun yang dihitung atau yang kita sepakati di bank syariah itu cuman persentase keuntungannya saja. Deposito bank syariah itu bisa dibilang lebih menguntungkan dibandingkan deposito di bank konvensional. Karena semakin banyak keuntungan bank, maka semakin banyak juga kita dapat bagi hasilnya. Kalau di bank konvensional, keuntungannya itu menggunakan bunga. Jadi, keuntungan setiap bulannya itu sudah pasti tidak akan bertambah dan berkurang. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita ya. Untuk pembahasan penyaluran dana dan jasa akan kita lanjutkan di video berikutnya. Nantikan video berikutnya ya. Assalamualaikum.